Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Eka Febrianti dari kelas H. NIM saya 2101111000215. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asal mula negara. Bagaimana asal mula terjadinya negara? Nah, kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang asal mula negara, kalian simak ya PPT saya ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Baik, di sini saya akan mulai. Bagaimana asal mula terjadinya negara? Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Asal mula terjadinya negara itu berdasarkan fakta dan teori dibagi menjadi dua, yaitu secara primer atau asal mula terjadinya negara berdasarkan pendekatan teoritis dan secara sekunder atau asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta. 4 teori terbentuknya negara. 1. Teori ketuhanan. 2. Teori perjanjian kemasyarakatan. 3. Teori kekuasaan. 4. Teori hukum alam. Nah, kalau kalian pengen lebih lanjut dan lebih dalam penjelasan tentang 4 teori ini, silahkan kalian simak di slide berikutnya ya. Baik, di sini yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau bisa disebut Kemdikbud, teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Frederikus Julius Stahl menjelaskan, jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Yang kedua, ada teori perjanjian masyarakat. Apa sih yang kalian tahu tentang teori perjanjian masyarakat? Menurut saya itu teori perjanjian masyarakat dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Menurut Jean-Jacques Rousseau menjelaskan, jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas, dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut, hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat karena rakyat yang membentuk pemimpin serta wakil satu rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Wah, unik sekali teori perjanjian masyarakat ini, teman-teman. Yang ketiga, ada teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah. Setelah adanya pertarungan sengit, menurut Haji Laksi mengatakan, jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara,
Negara akan dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Yang keempat ada teori hukum alam. Menurut saya, teori hukum alam itu terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dapat dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Menurut Thomas Aquinas menuliskan, jika pembuatan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Nah, dari semua teori ini, teori apa yang cocok untuk negara Indonesia? Menurut saya, dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bangsa Indonesia, menganut teori kedaulatan rakyat. Ini bisa dilihat dalam Pancasila kelima, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila kalian ingin bertanya, langsung ketik di komen komentar YouTube channel saya ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.